Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Senangnya kita bertemu lagi di AHMPA Online pada minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, pastikan adik-adik berada di tempat yang tenang dan juga jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Sebelumnya kita mau saat teduh terlebih dahulu. Yuk ambil sikap saat teduh, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Biar tambah semangat, kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 349 Semua yang Tercipta. Pakai gerakan ya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekali lagi, lebih semangat. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik, kita mau berdoa pembuka. Yuk ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga ya Bapa, saat ini kami mau beribadah. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Ya Bapa, berkatilah kakak-kakak yang bertugas. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur, yuk kita sama-sama nyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku setia, terus percaya padanya. Pembacaan Mazmur pada minggu ini terambil dari Mazmur 65 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Cara bacanya yang tercetak keluar dibaca oleh Kak Keke, dan ayatnya yang tercetak ke dalam dibaca oleh adik-adik dibantu dengan Kak Tasya. Mari bermazmur. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan. Deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi Takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. tempat terbitnya pagi dan petang. Kau buat bersorak-sorai. Demikian pembacaan Mazmur pada minggu ini.
Untuk merespon pembacaan Mazmur, yuk kita sama-sama nyanyi dari Kidung Ceria 160 tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Adik-adik, kita mau pisah kelas, tetapi sebelumnya yuk kita lihat pengumuman berikut ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua, dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes. Gimana adik-adik? Masih semangat kan? Harus dong. Karena sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Merlis. Oke, adik-adik sebelum dengerin firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Juga siapkan tempat duduknya yang paling nyaman supaya adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, sekarang kita sudah mau dengerin nih firman Tuhan dari Kak Merlis. Ini dia. Shalom. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Merlis di ibadah minggu kita pada hari ini.
Kak Merlis mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Sertai dan tuntun kami Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, Kakak mau mulai pelayanan firman Tuhan pada hari ini dengan melakukan sesuatu. Tapi sebelumnya, cuci tangannya dulu ya. Sudah cuci tangan semuanya? Baik. Sekarang perhatikan baik-baik yang Kakak lakukan dan ikuti ya. Bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang berhasil? Oke, sekali lagi ya. Sekarang perhatikan dan dengarkan. Kakak akan menjelaskan tahap demi tahapnya. Oke? Pertama, kita lipat dulu tangannya dalam keadaan berlawanan. Sudah, lalu kita masukkan ke dalam tangannya begini. Sudah. Lalu jarinya satu ditaruh di hidung yang sebelah sini. Satu lagi juga ditaruh di hidung yang berlawanan. Lihat ya, kelihatan nggak adik-adik? Disilang ya, sudah. Sekarang dibuka. Hop. Bisa? Bisa nggak? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Lebih mudah yang mana? Yang pertama kali tadi hanya memperhatikan saja, atau yang kedua kali ketika kakak juga menjelaskannya dengan kata-kata? Yang mana? Adik-adik, inilah yang mau disampaikan pada pemberitaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Pembacaan kita pada minggu ini terambil dari Amsal. Amsal yang kita baca tadi barusan ditulis oleh orang-orang bijak di Mesir, supaya mereka yang membaca, mereka dapat mengetahui dan menerima didikan yang dapat menjadikan mereka pandai. Karena itu kalau sudah pandai, mereka juga diharapkan dapat melakukan kebenaran dengan taat kepada Tuhan.
Dengan demikian, setiap orang yang membaca akan memperoleh hikmat dari Tuhan. Untuk itu, kita diajak untuk menanamkan sikap, memperhatikan dan mendengarkan didikan yang benar, lalu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua ini dapat kita lakukan kalau kita hormat dan taat kepada Tuhan. Roh Kudus akan berkarya di dalam hati adik-adik dan hati kita semua. Khususnya di saat pandemi ini, kita perlu lebih memperhatikan dan mendengarkan nasihat dari orang tua terkait protokol kesehatan yang perlu diterapkan. Misalnya, rajin mencuci tangan, kalau berada di luar rumah menggunakan masker, menjaga jarak aman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti tiap hari dengerin nasihat orang tua terus ya. Kenapa begitu? Supaya adik-adik terjaga dan terlindungi dari virus yang ada di era pandemi ini. Bosen ya? Tiap hari dibilangin mulu untuk pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi percayalah, semua ini dilakukan untuk menjaga kita semua. Nah, sekarang bersediakah adik-adik untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik sehingga bisa melakukan yang benar? Dalam iman percaya, kita yakin bahwa Roh Kudus yang berkarya dalam hati akan memampukan kita semua untuk menjadi anak-anak yang berkata jujur, berlaku adil dan benar, mau mendengarkan nasihat dari orang tua dan melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan melindungi adik-adik sekalian. Sampai bertemu pada minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, yuk kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih untuk semua berkat dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk boleh beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu, Bapa. Pada hari ini kami mau bersatu, Bapa, untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami boleh selalu menjadi bangsa yang baik untuk kedepannya, Bapa. Berkati setiap presiden dan wakil presiden dan jajaran lainnya, Bapa, dalam mengolah negara kami, agar negara kami boleh selalu berada dalam lindungan-Mu, Bapa. Juga kami tak lupa berdoa untuk gereja kami, Bapa, gereja dan pelayanan kami. Berkati juga setiap gereja-gereja yang ada di dunia ini, Bapa. Berkati terutama gereja Pelita, Bapa. Engkau tahu kami sekarang sedang beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan tetap berada di setiap kehidupan kami, Bapa. Dan juga pada kesempatan kali ini kami mau berdoa untuk apa yang bangsa kami alami, Bapa. Pandemi ini, Bapa, bantu kami untuk kami boleh tetap kuat dan tetap sabar, Bapa, dalam menghadapi pandemi ini, agar kami boleh belajar dari pandemi ini, agar kami boleh selalu hidup sehat dan tetap mengutamakan kesehatan yang Engkau telah berikan, Bapa. Juga kami berdoa untuk sekolah kami, walaupun kami belajar di rumah kami masing-masing. Bantu kami berdoa juga untuk guru kami, agar guru kami boleh tetap mengajar kami walaupun via online, Bapa. Kami yakin dan percaya
setiap pelajaran itu yang kami terima dapat kami terima dengan baik dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami Bapa. Juga tak lupa kami berdoa untuk orang tua kami di setiap pekerjaan mereka Bapa, agar boleh selalu menjadi berkat bagi orang sekitar dan bagi keluarga Bapa. Dan kami mau berdoa Bapa, ampunilah dosa-dosa kami yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena atas penyertaan-Mu saja kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan, di dalam ibadah ini juga kami telah memberikan persembahan kami. Persembahan yang kami berikan adalah ungkapan syukur kami atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini agar kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan pelayanan di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa persembahan kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Adik-adik boleh siapkan selembar kertas dan alat tulisnya ya. Boleh pakai pulpen ataupun pensil. Kalau kasih kesempatan adik-adik untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Sudah? Oke, kita akan mulai aktivitasnya. Kak Olen menyebutnya sebagai dengarkan aku. Kenapa dengarkan aku? Karena adik-adik akan Kak Olen beri tugas untuk mendengarkan instruksi dari Kak Olen. Kalau adik-adik mendengarkan dengan baik, maka akan benar menjawabnya. Kak Olen akan membacakan satu ayat Alkitab. Tapi ayatnya akan Kak Olen ubah dengan angka. Jadi huruf-hurufnya akan Kak Olen ubah menjadi angka. Nih contohnya ya. Huruf A Kak Olen ganti menjadi angka 1. Huruf B Kak Olen ganti menjadi angka 2. Huruf C Kak Olen ganti menjadi angka 3. Begitu seterusnya. Oke. Kak Olen beri contoh satu kata ya. 8 1 12 15 8 1 12 15. Nah, kita tebak sama-sama ya, kata apa sih itu? Abjad ke-8. A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti huruf pertama adalah H. Selanjutnya, tadi cluenya adalah 1. Berarti huruf pertama adalah A.
Sudah 2 huruf ya yang kita tebak, H dan A. Kita lanjut ke huruf ketiga, itu ada di 12. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Berarti huruf ketiganya adalah L. Sekarang kita cari huruf keempatnya yang di angka 15. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Berarti huruf keempatnya adalah O. Kalau kita gabungkan H, A, L, O menjadi kata halo. Sampai di sini adik-adik cukup mengerti? Kalau adik-adik sudah mengerti, kita mulai ya. Kak Olen punya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata. Kak Olen akan sebutkan satu-satu, lalu adik-adik akan Kak Olen berikan kesempatan untuk menjawab 30 detik per kata. Oke, kita mulai ya. 1, 18, 1, 8, 11, 1, 14, 12, 1, 8. Kalian ulangi. 1, 18, 1, 8, 11, 1, 14, 12, 1, 8. Sudah? Kita masuk ke kata yang kedua. 16, 5, 18, 8, 1, 20, 9, 1, 14, 13, 21. Kalian ulang. 16, 5, 18, 8, 1, 20, 9, 1, 14, 13, 21. Kita lanjut ke kata yang ketiga. 11, 5, 16, 1, 4, 1. Kalian ulang. 11, 5, 16, 1, 4, 1. Kita lanjut ke kata selanjutnya ya. 4, 9, 4, 9, 11, 1, 14. 4, 9, 4, 9, 11, 1, 14. Kita lanjut. 4, 1, 14. 4, 1, 14. Kita lanjut lagi ya adik-adik. 20, 5, 12, 9, 14, 7, 1, 13, 21. Kalian ulang. 20, 5,
12, 9, 14, 7, 1, 13, 21. Kita lanjut lagi. 11, 5, 16, 1, 4, 1. 11, 5, 16, 1, 4, 1. Kita lanjut lagi ya. 11, 1, 20, 1. 11, 1, 20, 1. Kita lanjut. 11, 1, 20, 1. 11, 1, 20, 1. Kita lanjut ke kata terakhir ya. 16, 5, 14, 7, 5, 20, 1, 8, 21, 1, 14. Kaolen ulang. 16, 5, 14, 7, 5, 20, 1, 8, 21, 1, 14. Sudah? Kaolen kasih adik-adik waktu 1 menit untuk menyelesaikan huruf yang belum adik-adik ubah. Kaolen kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, adik-adik, sudah selesai mengerjakannya? Sekarang kita mau baca kalimatnya bersama-sama ya. Kita mulai bersama-sama. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kita ulang sekali lagi. Jawabannya adalah arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ayat ini adalah ayat yang tadi kita baca di awal sebelum pembacaan firman. Dari Amsal 23 ayat 12. Kalau adik-adik sudah menjawabnya dengan baik dan benar, adik-adik boleh foto dan di-upload ke Instagram. Jangan lupa tag ke PA GPIB Pelita ya, biar Kak Olen tahu kalau adik-adik belajar mendengarkan dengan baik. Oke, demikian aktivitas kita hari ini. Selamat hari Minggu. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana tadi aktivitasnya barusan sama Kak Olen? Seru sekali ya. Dan juga kita pastinya sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Merlis. Jadi adik-adik, marilah kita bersama-sama melakukan firman Tuhan. Kita melakukan didikan yang benar. Karena kita percaya kalau Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Baru saja kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami supaya kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami.
Tuhan Yesus, sekarang kami melakukan seluruh aktivitas kami sampai ibadah kami di rumah. Berkatilah kami, bantu kami supaya kami sabar, dan juga jaga kami, berikan kami kesehatan. Jauhkanlah virus corona daripada kami. Kiranya Engkau selalu menjaga dan menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di Impa Online minggu depan. Dari adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.